Oke, soal drama hara di Facebook sekarang gue lihat udah jadi bola liar deh sama asumsi-asumsi liar. Dan di sini gue juga udah mulai keganggu sebenarnya sama ini drama. Jadi banyak orang tuh yang komen di YouTube gua yang di video sono dibilang katanya gara-gara lu tuh bang, katanya dia kena ciduk gara-gara lu bikinin ini video nih, dia kena ciduk sama kena ban. Terus ada juga yang PM, bang dia balik lagi tuh diserang lagi, masa lu temen nggak mau ngebantuin. Gue sih sebenarnya nggak peduli sih sama yang begini-begini ya. Cuma akhirnya tuh kalau ya orang yang nyepem-nyepem tuh ujung-ujungnya jadi rese. Gue lurusin dulu ya dari pertama kali yang video gue bikin waktu itu. Itu gue diminta tolong si Hara buat ngebikinin itu video. Dan tadinya gue juga nggak mau ngebikinin itu video. Gue ngomong ada banyak kecurigaan-kecurigaan ini ID-ID Har. Gue bilang lu lihat aja ya nongolnya barengan. Gue bilang ini mah bukan bomber-bomber atau gimana orang fanatik sama suatu agama. Terus gaya ngomongannya juga sama, ini mah sekedar haters lu aja. Gue bilang haters mah di mana mana stres, lu ngedengerin haters lu ikut-ikutan stres, udahlah. Ya cuma belakangan tuh dia makin ketakutan, orang-orang juga ngomong temen-temen gue, bang tolong tuh bantuin dia ketakutan. Akhirnya ya udah gue bikinin videonya, dan di itu video gue juga ngejelasin ini mah bukannya boomers mabok agama atau fanatik sampai nyerang semua orang yang berbau sense. Gue bilang enggak lah, gue bilang ini sekedar haters saja. Ya udah gue upload, berapa hari kemudian tuh ada satu orang nge-PM gue, bang lu tuh itu video lu di repost di Reddit, habis itu lu dikata-katain. Ya gue akhirnya dikasih linknya, gue nggak baca, gue juga anak Reddit juga, gue nggak baca. Kok jadi begini, gue bilang. Iya, dia juga ngomong yang PM itu katanya, bang si Hara kok kayak berasa gak kenal lu sih, katanya kayak orang asing aja. Dia bilang, ya gue bilang gue nggak tahu lah soal itu. Gue bilang habis itu juga dia ngomong kan si Hara, dia bilang katanya mestinya judulnya lebih nge-clickbait nih begini-begini. Ya nggak mungkin lah anjing gue bikin judul-judul yang memprovokasi kayak begitu. Akhirnya ya udah banyak orang-orang tuh yang komen di situ yang ngata-ngatain kok itu apalah nggak jelas ini video, katanya kayak mancing-mancing cuma cari suatu hal yang viral-viral aja begitu. Ya gue sih sebenarnya nggak nyalain anak-anak Reddit tau gak lo, ya karena mereka juga mungkin pikir oh ini orang siapa sih, kayak orang so asik berat gitu nggak kenal main bikin video begini. Ya padahal gue udah berapa kali collab sama dia, ngobrol juga dia sering PM sama gue. Ya gue juga nggak tahu lah kenapa dia kayak berasa nggak kenal gue di Reddit tuh tulisnya kayak begitu. Gue juga ngomong, gue juga nggak mau akhirnya ini jadi gosip atau jadi drama. Gue bilang ya mungkin aja cara penyampaian orang beda-beda lah. Akhirnya itu tuh juga rame, tau gak lu komenan-komenannya tuh di Facebook, orang pada ngomong begini-begini. Dia juga ada yang ngomong sama ke gua, komen, katanya kayak ini lebih dari itu deh dramanya deh bang, kita ada kecurigaan-kecurigaan. Oke, gue tahu kecurigaan-kecurigaan lu, udah kita nggak usah ngomongin itu, kita fokus aja di masalahnya, udah gitu gue bilang. Ya habis itu gak lama si Hara nggak approach gua, PM. Iya nih kemungkinan nih sebenarnya haters nih, gue juga curiga sama satu orang ini nih. Kita mau ngegoreng, gue bilang gue bukan suka ngegoreng sih, gue bilang gue emang suka ngebahas drama, tapi gue bukan yang tukang ngegoreng, gue ngebahas drama cuman terus habis itu gue kasih opini gue, itu aja. Habis itu ya dia juga ada sempet PM gue yang soal katanya gue di Reddit itu gitu loh. Ya ada sempet tadinya sih gue ada sempet gedek juga ya, di mana ya dia nggak ada kenal gue, ya makanya orang-orang Reddit ngata-ngatain gue gitu. Ya udahlah, oke lah, gue udah lupain itu. Gue bilang dia juga ngomong katanya gini orang-orang Reddit juga parah ya, katanya nggak kenal lu main ngata-ngatain, main asumsi. Ya whatever lah, gue udah bilang itu. Ya udah tuh semuanya gue kirain selesai sampai di situ. Sampai berapa minggu kemudian ya gue nggak lupa lah berapa tepatnya tuh dia posting di Facebook katanya kalau dia kena tinta merah dari YouTube. Ya terus habis itu orang juga pada rame lagi ngomong katanya ini wah ini gara-gara report-reportnya si Anu tuh sama itu fans-fansnya dia gitu. Gue ada ngomong sih sama dia nggak usah stres kalau misalnya kena tinta merah dari YouTube, gak usah gimana-gimana. Gue juga pernah kejadian, gue awal-awal emang stres, aduh gimana nih, gue udah susah-susah begini, habis itu lu bisa reply lagi, ntar diterima lagi, itu jadi lu gak usah stres. Dan gue mikir juga kayaknya bukan karena report, tau gak lu, kalau orang gara-gara report-report gitu, itu YouTube tuh paling bagus kalau gue bilang, secure-nya. Jadi nggak sembarangan orang report tuh main langsung dihajar aja kayak platform lain. Di YouTube tuh lu bisa di-report, mereka bakalan ngecek ulang. Gue malah ngeliat karena metadata kata-kata dia, tau gak lo? Ya kata-katanya kalau gue bilang emang oke gitu loh buat nge-clickbait.
Tapi itu nyerempet-nyerempet, akhirnya jadi itu YouTube kenalinnya sebagai sesuatu tuh yang kagak benar gitu loh. Akhirnya dia makanya diituin lagi. Ya gue bilang lu gak usah itulah, gue ada komen juga kan di Facebook, lu bisa reply lagi. Ya udah tuh, habis itu udah begitu, dia juga ada sempat ngajakin gue kolaps lagi, dibilang katanya buat donasi charity adanya si Neja, dia bilang ayo tuh ada berapa streamer lagi juga ikut gabung, gue bilang oke, gue bilang count me in lah, gue ikut lah, gue join. Dan akhirnya sampai di waktu yang ditentuin tuh si Hara kagak nongol, orang-orang juga pada nyariin kan yang mestinya ikut live streamnya juga. Besokannya ada orang-orang yang pada komen di tempat gua juga bingung, ID-nya pada baru-baru ngomong katanya kalau dia tuh kena ciduk. Terus ada beberapa juga teman gua PM katanya mereka dapat source dari beberapa orang katanya kalau dia kena ciduk. Gua nggak tahu, gua akhirnya ngontek Neja, terus gua ada ngontek-ngontek teman-teman dia yang lain dan mereka juga kagak tahu. Dan gua rasa mereka juga dapat dari source yang sama, akhirnya mereka baru bilang ya infonya sama kayak yang dibilang itu diciduk. Ya dari awal sih gue mikir mungkin karena judul-judul dia kali ya nge-clickbait, bikin begini atau bikin jedam-jedum atau bikin apa yang nggak bisa diiniin gitu. Itu tuh gak lu kalau bikin sesuatu yang kayak begitu ya ngarang-ngarang ke situ gitu loh. Setahu gua YouTube tuh punya policy. Jadi polisinya ya misalkan kalau lu bikin dia judul-judul kayak begitu, mereka sih nggak apa-apain gitu loh. Palingan lu dikasih ya kayak tinta merah satu lagi. Terus video lu dikirimin ke pemerintah setempat. Gua mikirnya ke situ gara-gara dia kena ciduk gitu loh. Oke, gua udah nggak mikir apa-apa lagi. Sampai akhirnya ya berapa lama gitu ada yang mendadak kucuk-kucuk hubungin gue katanya. Ya dibilang katanya minta tolong katanya. Dia temennya si Hara, dibilang katanya dia dapat permintaan dari si Hara tuh katanya suruh gua ke shout katanya. Ntar dibayar sama dia. Nge-shoutin ke satu orang siapa sih namanya Stefani atau siapa gitu katanya dari teman kecilnya lah atau apa. Gue suruh posting. Gue sih di situ udah mulai curiga, karena kenapa? Karena gaya-gaya bahasa orang tuh ya susah diubah gitu loh. Ya awal-awalnya sih gue gak curiga, cuma belakangan makin lama makin curiga. Sampai akhirnya gue putusin, gue bilang, ya udah deh gue bilang, ini gak usah bayar, gue bilang gue posting. Tapi lu posting juga komenan, gue bilang, kalau gue tuh gak dibayar buat posting kayak begini, lu yang minta tolong. Dan dia kagak mau gitu loh, itu makin nguatin aja kecurigaan gue. Ya akhirnya gue ngomong sama dia, gue bilang, lu kalau hara, gue bilang ngomong aja, gue bilang, gue juga agak ini kok, gue nggak marah atau nggak gimana. Dia ngomong, bukan. Ya udahlah, gue cuek lah. Sampai udah ngedeketin hari H-nya yang mesti ya gue komen tuh, kalau nggak salah ya besokannya gitu ya. Gue nggak itu juga, akhirnya dia ngomong, oh, posting dong bro, gue itu, gue bilang, ya gue bilang gue nggak mau posting, gue bilang gue juga takut nih posting-posting kayak begini dari mana gue nggak tahu, gue bilang lagian orang-orang ya teman-temannya Hara pada nggak kenal lo. Akhirnya dia baru dah dia ngakuin dia Hara dan alasan kenapa dia ngilang selama ini. Oke, ya udahlah gue itu akhirnya udah gitu aja, gue juga waktu itu ada lupa, gue bilang akhirnya gue nggak posting kok begitu aja lewat, akhirnya yang posting si Neja. Ya udah akhirnya udah stay tune gitu, akhirnya sampai nongol lagi lah si Hara ini pakai ID yang baru. Dan tak kenapa drama yang kemarin ini akhirnya jadi panas lagi, orang pada ngomongin parah tuh katanya bomber mabuk agama fanatik begini-begini katanya nyusahin orang ngebenci sains. Habis itu ya entah kenapa si Rere juga nongol lagi, cuma kali ini pembahasan dia soal animasi kartun VTuber dia serang. Ya, kalau gue lihatnya sih udah mirip topiknya sama si Rara stres tuh. Ya, kalau gua sih, dari gua udah curiga dari awal si Rere sama si Bisri ini nongol. Ya, mereka ngejar postingan yang berbau agama, awal-awal tuh serempak. Habis itu mendadak nyerang, begitu orangnya hilang, mereka juga hilang. Terus mendadak ya yang soal kita mesti posting ke si soal Stefani siapalah itu. Ya itu mendadak mereka nongol lagi tuh, katanya dibilang udah berhasil ngangusin, akhirnya berhenti posting lagi, akhirnya setelah yang ID baru mereka nongol lagi. Ya secara kalau lu beneran orang fanatik gitu loh, mereka bakalan posting sepanjang terus gitu, gak lu gak bakal berhenti-berhenti, gak bakal hilang nongol gitu loh.
Ya kalau ini asumsi gua, kalau haters mereka jatuhnya udah jadi stalker dan gua nggak mau memberikan asumsi-asumsi lagi lah. Ya kalau gua bilang buat Hara mendingan mah stop drama. Orang banyak kok yang suka sama konten lu. Misalnya lu balik pakai ID yang lama, aktif lagi itu pasti banyak orang yang demen gitu loh. Atau lu pakai ID yang baru juga bikin konten yang mirip-mirip tentang kimia, sains itu banyak orang sini yang demen. Ya, gua rasa gue bisa paham sih kalau lu stres gitu gara-gara ID-nya kena tinta merah dari YouTube. Itu gue pernah ngalamin, makanya itu bisa stres benar sih. Cuman ya jangan bikin drama lah kalau gue bilang. Drama itu dengan lu bikin drama, ntar lu akhirnya ketagihan, tau gak lu? Lu bikin drama, lu akhirnya bikin semua sesuatu tuh yang sensasi, drama, drama, drama lagi. Gue pernah ngeliat beberapa orang gitu yang bagus tapi ujung-ujungnya ketutupan karena ya dari ini drama-drama melulu. Jadi ya udahlah dramanya selesai sampai di sini nggak usah diperpanjang lagi. Hara dia fokus bikin konten lagi, nggak usah drama-dramaan lagi. Toh lu juga udah ngelakuin hal yang bener juga kan kalau gue lihat ya udah ngebantuin Neja. Terus ada VTuber tuh yang kena suspend, lu bikin charity stream. Itu akhirnya ketutupan sama drama-drama kayak begini. Gue sih sebagai teman ngasih tahu aja gitu loh, drama itu bukan sesuatu hal yang bagus. Emang sih cepet kalau gue bilang bikin gitu ginian akhirnya jadi orang pada datang. Cuma itu bukan suatu hal yang oke kalau gue bilang ya. Di sini gue ngasih tauin aja teman kalau salah gue kasih tauin bagaimana. Bukannya teman salah dianjing-anjingin, gue nggak kayak gitu. Palingan mah gitu aja yang gue mau ngomong.